Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua permasalahan yang terdapat di dalam bab yang kelima, yaitu tentang wudu. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutihi. Di dalam permasalahan yang ketiga ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Jadi syurut itu jamak dari syarat. Adapun syarat itu adalah sesuatu yang harus ada ketika seseorang ingin mengerjakan suatu amalan. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka amalan yang dikerjakan itu tidak pernah ada atau tidak dianggap. Di sini disebutkan wa yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti, dan disyaratkan untuk sahnya berwudu sebagai berikut. Jadi dikatakan wudu seseorang itu bisa sah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, al-islamu wal aqlu wat tamyiz. Jadi syarat yang pertama harus Islam. Maka tidak sah bagi orang yang belum Islam atau orang kafir. Wal aqlu, dan orang yang berakal. Jadi tidak bisa ketika seseorang yang hilang akalnya atau orang gila itu dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Dan tamyiz itu anak kecil yang sudah mengerti apa yang dia lakukan. Dia sadar apa yang dia kerjakan, tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Bukan anak kecil yang belum sadar apa yang dia kerjakan, maka itu tidak sah. Ketika ada anak kecil yang dia belum tahu apa yang dia perbuat, apakah itu benar, apakah itu salah, ketika dia berwudu maka wudunya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, an-niyah. Jadi harus disertai dengan niat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan amal itu harus disertai dengan niatnya. Wala yushra'ut talaffudu biha, dan niat ini tidak disyariatkan untuk diucapkan, dilafadzkan. Karena niat ini berhubungan sesuatu yang ada di dalam hati seseorang, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Li'adami subutihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan suatu ibadah, beliau tidak pernah melafadzkan niat, baik itu juga para sahabat-sahabat beliau. Kemudian syarat yang ketiga, al-ma'ut tahur. Jadi air yang dipakai untuk bersuci atau berwudu itu harus ma' yang tahur, suci dan mensucikan. Airnya sendiri itu suci dan bisa dipakai buat bersuci. Lima taqaddama fil miyah, sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya di dalam permasalahan air. Jadi syarat air yang bisa dipakai buat bersuci itu harus air yang memang dia itu masih asli sesuai asal diciptakannya, belum tercampur dengan sesuatu apapun, belum berbentuk cairan-cairan yang lainnya, air hujan, air sumur, air laut, dan yang lainnya. Jadi tidak boleh sudah berbentuk cairan yang lain, contoh sirup, teh, dan seterusnya. Amal ma'un najas fala yasikhul wudu'u bihi. Adapun untuk air yang najis, air najis yang dia sudah berubah
salah satu dari 3 sifatnya, yaitu baik dari warnanya, rasanya, dan baunya, maka tidak sah dipakai untuk berwudu. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, izalatu ma yamna wusulul ma ilal basyarah, menghilangkan apa saja yang bisa mencegah sampainya air wudu tadi ke kulit. Min syam'in, baik itu berupa lilin, au ajinin atau adonan tepung, wanah wihima atau yang semisal dari keduanya. Jadi ketika kulit seseorang atau anggota badan seseorang yang memang itu diwajibkan untuk dibasuh ketika wudhu, maka tidak boleh di situ terdapat benda-benda yang dapat menghalangi air wudhu tersebut langsung sampai ke kulit. Di sini diberikan contoh lilin, ya kan? Jadi lilin itu kalau menempel di kulit itu bisa menghalangi masuknya air ke kulit. Dan contoh yang lain di sini disebutkan katila il adofir alladhi yu'rafu bainan nisa'il yaum, seperti cat kuku yang dikenal di kalangan para wanita pada saat ini. Cat kuku kutek yang sifatnya itu bisa menghalangi masuknya air wudhu ke kulitnya dia. Maka ini tidak boleh ketika seseorang perempuan memakai di dalam kukunya cat yang seperti itu, maka ketika dia ingin menjalankan sholatnya tidak akan diterima karena wudhunya saja tidak sah. Adapun kalau kutek yang itu bisa tertembus oleh air, maka itu tidak mengapa. Contohnya hina, kalau air tersebut bisa tembus ke kulitnya, ke kukunya, maka ini tidak mengapa. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, al-istijmaru awil istinja inda wujubi sababihima lima taqaddama. Syarat yang berikutnya itu istijmar atau istinja. Jadi harus dibersihkan dulu kotoran, baik itu dari air kencingnya atau buang air besarnya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu ketika memang dia sebelum berwudu dalam keadaan membuang hajatnya. Maka ketika mau berwudu harus dibersihkan dulu. Nah, kemudian syarat yang berikutnya al-mualah. Jadi mualah ini harus beriringan. Beriringan dalam artian tidak boleh dijeda terlalu lama. Jadi harus beriringan, membasuh muka, tangan, dan seterusnya. Tidak boleh dipisah-pisah. Basuh muka sekarang, kemudian setengah jam kemudian baru basuh tangannya, 1 jam kemudian baru basuh kepalanya. Maka ini wudhunya tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya at-tartib. Tartib ini urut. Urut maksudnya apa? Dalam hal anggota badan yang dibasuh ketika berwudu, sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dari wajah, kemudian tangan, kepala, terus kedua kaki. Nah, ini tidak boleh dibalik-balik, kaki dulu, kemudian tangan dulu, baru muka. Maka ini wudunya tidak sah. Wa yasayatil kalamu alaihi ma ba'da qalil, dan untuk syarat yang ini akan dibahas di pembahasan berikutnya sebentar lagi, di permasalahan yang berikutnya. Nah, kemudian syarat yang terakhir, ghuslu jami'il a'dha'il wajib ghusluha, membasuh semua anggota badan yang wajib dibasuh. Jadi nanti ada pembahasan anggota badan mana saja yang wajib dibasuh ketika berwudu. Karena jangan sampai masuk di dalam ancaman yang Rasulullah SAW sebutkan ketika beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi siapa? Bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Ketika dia berwudu ada bagian dari anggota tubuhnya yang memang itu diwajibkan untuk dibasuh, ternyata terlewatkan. Jadi itu tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin berwudu. Maka ketika sudah terpenuhi syarat-syarat tadi, dikatakan wudunya tadi
sah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.